secara fitrah oleh Allah. Salah satu fitrahnya adalah manusia ini sesungguhnya sudah bertuhan, bertauhid hanya kepada Allah. Itu fitrah bawaan kita. Turunannya nanti banyak, termasuk ibadah-ibadah itu fitrah. Makanya digambarkan dalam sejumlah ayat, misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan manusia, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi fitrah manusia itu adalah salah satunya beribadah. Fitrah yang lebih utama itu adalah bertauhid. Setiap manusia sudah memiliki bisikan ketuhanan di dalam jiwanya. Karena itu di seluruh dunia sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak memiliki insting ketuhanan. Kalau jenengan sempat bepergian ke berbagai pelosok penjuru dunia, di suku-suku, bangsa-bangsa yang bahkan primitif ya, di pedalaman, mereka itu punya insting ketuhanan. Cuma bertuhani nang sopo, nah itu yang jadi masalah. Dikarenakan ilmunya, backgroundnya, pengalamannya mungkin tidak nyampe ya. Ono sing watu dianggap Tuhan, ada yang pohon dianggap Tuhan, ada yang lebih abstrak lagi rohnya nenek moyang dan kekuatan-kekuatan yang lebih tidak kasat mata. Tetapi pada prinsipnya ada dorongan, ada bisikan dan ada bawaan fitrahnya bahwa manusia mengakui ada kekuatan yang besar di luar dirinya yang menciptakan segala macam ketertataan, keteraturan ini. Bahkan yang menyebabkan kegagalan dan kesuksesan hidupnya. Termasuk orang ateis pun sesungguhnya punya insting ketuhanan. Dia mengakui adanya kekuatan lain di luar dirinya. Misalnya nih, dia usaha mati-matian, semua parameter untuk kesuksesan sudah dipenuhi ya, usahanya habis-habisan semua dikerahkan, ternyata gagal. Terus dia ditakoki, apa gagal? Ini karena faktor X. Faktor X ya. Ya faktor X itu Tuhan gitu loh. Cuma mereka malu menyebut faktor X itu dengan Tuhan karena sudah terlanjur mendeklarasikan dirinya ateis, tidak bertuhan. Ono sing nyebut faktor X, ono nyebut Dewi Fortuna, ono sing nyebut keberuntungan, ono sing nyebut, intinya ada kekuatan di luar dirinya yang mengendalikan segala drama kehidupan ini. Jadi kalau kita membahas fitrahnya saja itu sudah banyak. Fitrah ketuhanan, fitrah ibadah. Termasuk ibadah itu adalah puasa. Puasa itu fitrah. Orang yang tidak berpuasa itu akan mengalami masalah. Sama dengan manusia itu fitrahnya makan gitu ya. Kalau nggak makan menghadapi masalah. Tapi makan berlebihan juga menghadapi masalah gitu. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena berlebihan itu tidak fitrah. Kita memiliki keterbatasan. Sesuatu yang berlebihan itu menyalahi fitrah. Oke ya, jadi ini terkait dengan fitrah. Nanti kita perjelas pada bagian berikutnya. Yang kedua adalah makrifat Ramadan. Makrifat dari kata arafah. Arafah, ma'rifah. Arafah itu mengetahui atau mengetahui. Berbeda dengan alama. Alama, alim, ya, ulama itu mengerti dan memahami. Tapi kalau arafah itu mengetahui, mengenali. Nanti bentukan katanya menjadi arif. Arif bijaksana. Nah, tapi kalau kata alama, ilmu, ulama. Apa bedanya seorang ulama dengan seorang yang arif bijaksana? Seorang ulama itu mengerti, paham. Tetapi seorang yang arif itu mengetahui, mengenali. Ada nuansa di situ sudah mengalami. Tetapi kalau alama, alim, ulama itu mungkin sudah mempelajari. Nah, beda ya.
Sudah mempelajari sampai paham dengan sudah mengalami. Sehingga mengenali, tahu persis. Maka di dalam tasawuf, levelnya itu dimulai dari syariat, tata cara, kemudian naik menjadi hakikat, makna dari tata cara itu apa. Naik lagi menjadi tarikat, kata orang Jawa tirakat. Tarikat itu adalah mengulang-ulang syariat yang sudah dipahami maknanya, diulang-ulang supaya efeknya masuk ke dalam jiwanya. Nah, proses itu akan menghasilkan makrifat, sebuah pengetahuan atau bahkan perasaan hasanah keilmuan yang lebih dari sekedar paham tetapi sudah merasakan sendiri. Maka itulah dalam proses keyakinan yang disebut sebagai hakul yakin. Ilmul yakin, nah itu levelnya di ulama, keilmuan. Ainul yakin itu levelnya di tarikat. Ya, kalau ilmul yakin itu dari syariat ke hakikat, tapi begitu ainul yakin merasakan sendiri, maka itu ada di tarikat. Hakul yakin itu ada di level makrifat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan puasa Ramadan, kita harus memulai dari syariatnya, ngerti dulu. Kemudian setelah itu difahami maknanya. Kita sudah di pertemuan yang lalu sudah membahas tentang syariatnya dan kemudian hakikatnya. Hakikat Ramadan itu apa? Bukan cuma sekedar lapar dan dahaga kata Rasulullah, tetapi harus sampai bisa mengubah perilakunya. Nah, ketika kita sudah menjalaninya 1 bulan ini, mestinya kita sudah masuk ke makrifat. Kalau kita memperhatikan ya dan fokus, kemudian melakukan evaluasi dan sebagainya. Oke. Jadi terkait dengan tema ini mudah-mudahan ketangkap arahnya ya. Kembali ke fitrah penciptaan kita dan setelah melewati makrifat ibadah Ramadan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke penjelasannya. Ada satu hadis yang menarik dan ini sinkron dengan apa yang diberitakan oleh Al-Quran Al-Karim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 38 dan Imam Muslim nomor 760. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dengan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Hadis ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari nanti saya tunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an bahwa proses Ramadan itu sesungguhnya puncaknya adalah pada ampunan Allah. Tetapi di hadis ini digambarkan ada 2 syarat untuk mendapatkan ampunan Allah itu. Syarat yang pertama, puasanya itu mesti imanan, penuh dengan keimanan. Apa itu iman? Iman itu bukan cuma sekedar percaya, tapi iman itu yakin. Levelnya lebih tinggi lagi dibanding kalau percaya itu kan baru komitmen. Percaya tak ya? Aku gak paham, ya wis lah percaya aja. Ya wis percaya. Itu baru komitmen. Berkomitmen untuk bertuhan kepada hanya Allah saja. Itu baru komitmen. Terus kita wis kenal Allah. Ya durung pati. Bahkan ada yang belum sama sekali. Berarti belum yakin. Karena belum berproses dalam ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Belum mengalami proses itu, baru berkomitmen untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ya mek Allah cok. Sing liyane dudu Tuhan, itu Tuhan-Tuhanan. Nah, gitu. Nah, iman itu harus berproses dari percaya menjadi keyakinan dengan melalui keilmuan yang disebut sebagai ilmu yakin. Belajar tentang Allah. Allah itu siapa, Allah bagaimana, Allah di mana, sifat-sifatnya dan seterusnya. Kemanapun kamu berhadapan dengan Allah, Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Diurai semua, kemudian menjadi sebuah proses ilmu yakin. Terus dijalani.
interaksi dengan sholat, dengan doa, dengan zikir, dengan masuk dalam level ainul yakin. Berkali-kali merasakan interaksi itu secara meyakinkan, donga dijawab, zikir merasakan kehadirannya, ya, dan sebagainya, maka hakul yakin. Imanan, seseorang akan mendapatkan ampunan dalam proses ibadah Ramadannya ketika dia melakukan puasanya itu dengan keimanan dalam arti memahami, yakin. Nah, kemudian ditambah wahtisaban. Ihtisaban dari kata hasabah, hisab, perhitungan. Ihtisaban penuh dengan perhitungan. Hati-hati, ini nggak boleh batal. Yang membuat batal ini secara syariat. Pikirannya harus lurus, perasaannya, ya, yang dilihat, yang dirasakan, yang dipikir, yang diucapkan, yang dimasuk ke hakikat. Dihitung-hitung terus, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang namanya ihtisaban. Jika seseorang melakukan imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, hadis ini kurang lebih seperti itu makna yang terkandung di dalamnya. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan rentetan ayat di dalam Al-Qur'an, ketemu itu benang merahnya. Dimulai dari ayat yang sangat terkenal ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman. Nah, dimulainya dari yang beriman. Orang beriman adalah orang yang faham dan yakin dan seterusnya. Diwajibkan. Nah, kata diwajibkan sudah pernah kita bahas menggunakan kata kutiba. Telah tertulis, ya. Kutiba, kataba itu menulis. Kutiba dituliskan, ditetapkan dalam fitrah kita, dalam desain penciptaan kita bahwa kita ini membutuhkan puasa. Kutiba alaikumusiyam, telah difitrahkan, telah didesainkan buat kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang dahulu juga memiliki fitrah puasa itu. Tidak harus Islam. Di sini digambarkannya umum banget, seperti orang-orang dahulu sebelum kamu. Maka di agama lain pun sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, sebetulnya mulai Nabi Ibrahim sudah Muslim, tetapi ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Sabi'in. Sabi'in itu termasuk di dalamnya ada Konghucu, ya, ada Buddha, ada Hindu, ada segala macam Zen, dan itu mereka juga mengenal puasa sebagai laku tirakat untuk menyehatkan dirinya, tubuhnya, lahiriah maupun batiniah. Telah dituliskan untuk kalian berpuasa seperti orang-orang dahulu juga diwajibkan atau tertulis dalam desain penciptanya untuk berpuasa. Lah sehat. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bisa mencapai satu derajat di atas iman. Sing dipanggil beriman disuruh naik kelas menjadi takwa. Apa itu takwa dan apa bedanya dengan iman? Takwa itu di level praktek. Iman di level teoritis, di level komitmen. Ditanya, faham? Faham. Sampai yakin? Yakin. Komitmen, berkomitmen, komit. Nah, sampai di situ itu namanya iman. Tetapi terus dilanjutkan pertanyaannya, sudah menjalankan puasa? Durung. Nah, durung bertakwa. Tapi sudah beriman, sudah meyakini bahwa puasa itu baik, bermanfaat dan luar biasa sampai dapat hadiah Nobel dan seterusnya. Bertakwa adalah efek dampak dari keimanan yang dilatih selama sebulan ini, khususnya dalam bulan Ramadan dengan perilaku-perilaku ibadah Ramadan. Nah, maka ujung dari proses Ramadan, puasa Ramadan itu adalah bertakwa. Oke. Nah,